Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Udah lama banget gua nggak bahas tentang sejarah PD2. Dan di video kali ini gua akan membahas lagi nih geng, sejarah PD2 tetapi lebih ke sejarah para remajanya nih geng, atau anak-anak muda di Jerman era PD2. Atau lebih tepatnya sejarah sekolah elit anak-anak petinggi Jerman era PD2 nih geng. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1939 sampai tahun 1945 Jerman melakukan invasi dan juga ekspansi ke beberapa benua nih gengs. Di antaranya adalah benua Afrika dan juga Eropa Timur. Selain itu Eropa Barat pun tak lepas dari kekejaman Jerman nih pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Kenapa? Karena Jerman nggak puas nih geng ketika PD1 atas hukuman berat atau sanksi berat yang menimpa negaranya. Di samping itu di Jerman sendiri ada figur yang mana dia itu tahu banget gengs, tahu banget kekejaman dan juga kengerian dan juga dia menerima sanksi yang berat pertempuran di Perang Dunia I nih geng, yaitu si kumis kotak. Gue nggak bisa sebutin namanya karena takut video ini nggak bisa tayang geng. Jadi takut video ini langsung di delete sama YouTube. Dan seperti yang kita tahu, jika seseorang sebelum memasuki jenjang karir, pasti mereka itu diberikan sebuah latihan ya geng. Dan pasti latihan ini ada tempat khususnya, baik itu asrama ataupun sekolah. Seperti contohnya ketika Jerman terlibat dalam PD1 nih, Jerman pun di situ menyeleksi anak muda yang berumur 17 sampai umur 43 tahun gengs. Untuk apa? Untuk dijadikan tentara pastinya lah. Dan di situ pun pastinya nggak hanya kekuatan fisik doang geng, pasti kekuatan mental pun diuji dan juga dilatih pastinya lah. Seperti yang akan gue sampaikan di video ini nih. Pada tahun 1933 petinggi-petinggi Jerman mendirikan sekolah khusus nih geng, sekolah khusus, sekolah elit yang mana untuk melatih dan juga membimbing anak-anak petinggi-petinggi Jerman. Jadi kayak macam anak-anaknya orang kaya gitu kan, juragan di Jerman. Terus juga anak pengusaha-pengusaha besar di Jerman, anak-anak jenderal di Jerman gitu kan, anak-anak menteri-menterinya. Nah, disekolahkan di sini nih. Nama sekolahnya adalah Napola, gengs. Napola itu singkatan. Kepanjangannya adalah National Politische Lehranstalt. Mohon maaf ya geng kalau misalkan aksen Jermannya nggak tepat lah. Yang berarti lembaga pengajaran politik nasional. Napola merupakan sekolah setara SMP gitu loh geng, kalau misalkan zaman sekarangnya. Didirikan pada tahun 1933 oleh siapa ya? Oleh Jerman pastinya lah, yang digawangi oleh si kumis kotak. Jadi sebenarnya ini tuh sekolah ini geng, sekolah yang dibuka untuk umum, terutama untuk kaum elit, tetapi didirikan oleh partainya siapa? Partai si kumis kotak pastinya lah. Karena kan pada saat itu si kumis kotak hanya mengizinkan satu partai doang geng. Ketika dia menjabat pada tahun 1929, menjabat menjadi presiden maksud gua, sekaligus pemimpin absolut lah ya, pemimpin absolut di Jerman. Dia itu membuat peraturan yang ini geng, bukan seolah-olah sih ya, peraturan yang mana dia itu nggak bisa dilengsarkan. Peraturannya adalah di Jerman nggak boleh ada partai lain selain partai si komunis kotak ini nih. Tujuan Napoleon didirikan sendiri adalah mendidik kaum sosialis nasional siap mengabdi kepada negara dan rakyat. Tujuan lainnya adalah membantu pemimpin masa depan Jerman, baik secara politik, administratif maupun militer. Jadi kalau misalkan anak-anak muda yang sekolah di sini nih, di Napola ini, pasti nantinya akan diterjunkan ke militer, kalau enggak di politik pastinya gitu geng. Jadi di antara mereka ada yang jadi polisi rahasia, ada yang jadi polisi militer, ada juga yang jadi tentara, ada juga yang jadi
menteri-menteri atau juga yang jadi staff-staff khususnya lah kayak gitu loh, geng. Jadi ketika mereka keluar tuh nggak kerja di sembarangan tempat gitu loh, geng. Kayak misalkan jadi buruh pabrik, enggak kayak gitu. Apalagi ini kelasnya kelas sekolah elit. Nah, lalu apa kegiatan mereka nih yang ada di atau yang masuk ke dalam sekolah Napola ini? Jadi mereka itu nggak jauh beda kayak di pesantren, geng, atau di asrama lah ya. Mereka diajarkan kedisiplinan, terus juga mereka didoktrin sesuai doktrinnya si kumis kotak pastinya lah, yaitu partai Naje, geng, Naje. Gua belokin aja lah perkataannya atau diksinya, geng, takut kena sama pihak YouTube. Gimana doktrinnya si kumis kotak? Doktrin si kumis kotak adalah doktrin yang mana kita itu harus menyerahkan nih, geng, segenap jiwa dan juga raga kita kepada negara dan juga pemimpin negara tersebut. Dalam konteks cerita ini yaitu Jerman. Jadi mereka harus siap segalanya nih, siap kehilangan keluarga, siap kehilangan diri mereka sendiri, siap terluka gitu kan, siap juga ke medan perang, siap mengorbankan segalanya pokoknya lah. Dan juga mereka harus sangat-sangat disiplin gitu loh, geng. Mereka juga harus tahan banting. Bahkan di sini ujian mereka itu ketika mereka sudah memasuki tahap akhir gitu loh, geng. Sebelum lulus mereka itu diuji dengan cara berenang, gengs, berenang di wilayah es di Eropa Timur sana. Jadi suhunya itu -1 sampai -30 derajat, gila kan. Mereka dipaksa berenang hanya menggunakan celana pendek. Nah itu pastinya sangat-sangat dingin lah, ya enggak? Sebagai gambarannya kalau misalkan -30 derajat itu 30 kali freezer, geng, freezer di kulkas yang kita punya di rumah. Kayak gitu tuh. Soalnya kalau freezer itu kan biasanya kalau nggak 0 -1 lah, -1 kalau nggak -2, tergantung tipe kulkasnya sih. Nah gambarnya kayak gitu tuh. Gue pernah masukin tangan gue iseng-iseng ke freezer selama ya berapa detik lah ya. Itu hampir nempel loh, geng, dan itu kerasanya perih banget loh. Apalagi itu yang nggak -30 derajat, gila. Selain itu mereka pun diajarkan pendidikan tentara pastinya lah, kayak wajib militer gitu, geng. Kayak diajarin push up, sit up, terus juga diajarin cara bela diri, diajarin persenjataan pastinya lah, cara menggunakan tembakan misalnya, juga cara menggunakan alutista kayak tank baja, cara menggunakan mobil truk kayak gitu loh, cara mengoperasikan pesawat. Jadi pokoknya di situ diajarin semua, geng, lengkap gitu kan. Pokoknya lengkap di situ tuh. Jadi mereka nggak hanya mengandalkan kekuatan fisik doang, nggak. Ya, otaknya juga dibikin cerdas, terus juga mentalnya dibikin kuat, fisiknya juga dibikin kuat pastinya lah. Karena tujuan mereka pada saat itu yaitu menguasai dunia ini, geng. Bahkan si kumis kotak pada saat itu sudah sangat bangga diri ini ketika mereka memasuki wilayah Prancis ketika tahun 1940. Baik lagi ke pembahasan tadi, sekolah Napola. Sekolah Napola ini runtuh ya, geng, bersamaan dengan runtuhnya rejim si kumis kotak lah pastinya ketika tahun 1945. Ketika sekutu sudah membabat habis wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Jerman, kemudian sekutu dan juga Uni Soviet pun memukul mundur Jerman nih dari wilayah-wilayah yang dia sudah invasi sampai akhirnya ke ibu kota Berlin di Jerman. Dan bersamaan dengan itu semua gerakan dan juga semua pasukan Jerman luluh lantah, gengs, bersama hancurnya ideologi si kumis kotak ini nih pastinya. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.